Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang saya banggakan, saya hormati dan insya Allah dimuliakan oleh Allah segenap wali murid dari kelas 7A MTS Negeri 2 Cilacap. Yang saya banggakan dan insya Allah menjadi anak solih-solihah penerus bangsa ini yang kuat, cerdas dan sehat, anak-anak kelas 7A. Dengan hati yang suci kita panjatkan puji. Dari tempat yang makmur ini, marilah kita ucapkan syukur kepada pemilik alam semesta, pembolak-balik hati manusia, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indah dan tenangnya sholawat, sucinya salam, semoga tercurah tak pernah padam kepada rahmat pembuka alam, pemusahabah dari yang awam, pahlawan revolusi Islam, Nabi kita, Nabi Agung Muhammad SAW. Ayah bunda yang berbahagia dan anak-anak yang sangat membanggakan, pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara penyerahan buku rapor digital. Selama setahun, Bapak dan Ibu menitipkan putra-putrinya kepada kami ke MTS Negeri 2 Cilacap, sekolah yang jargonnya adalah pelopor kelas digital. Dan alhamdulillah putra-putri Ibu Bapak semuanya ada di kelas ini. Yang pertama ingin saya ucapkan itu adalah ucapan terima kasih. Terima kasih kepada Ibu dan Bapak yang telah menitipkan putra-putrinya pada kami. Madrasah dengan ciri khas agama Islam, tapi tetap mengutamakan kemajuan zaman dengan diselenggarakannya kelas unggulan, kelas digital. Tidak cukup dengan digitalisasi seperti Ibu Bapak lihat di sini. Dan di kelasnya itu sudah dilengkapi dengan TV, terhubung dengan internet, pembelajaran pakai e-learning, pakai kuisis, multimedia dan sebagainya. Kenapa Bapak Ibu berada di sini? Karena kelas 7A ini kelas yang paling spesial, selalu jadi rebutan untuk berbagai acara. Anaknya pakai rebutan untuk mengisi acara, kelasnya juga pakai rebutan untuk mengisi berbagai acara. Kebetulan kelasnya dipakai untuk sekretariat PPDB, kemudian ada penilaian kinerja kepala madrasah juga. Jadi kita ngalah di sini, tapi sama-sama adem kok Ibu. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu nyaman ya. Rasa terima kasih saya ini adalah ungkapan rasa terima kasih saya juga sebagai seorang ibu. Orang tua itu dalam mendidik, membesarkan, mengasuh anak-anak kita itu suka dukanya saya sudah merasakannya, bukan sebagai guru yang mengajar lebih dari 25 tahun, tapi saya juga punya anak. Dan rasanya punya anak sendiri itu beda dengan punya murid, Bu. Kalau sebagai guru, saya luar biasa diajeni sama anak-anak murid. Tapi kalau di rumah kadang-kadang anak-anaknya gimana, Bu? Ya nggak jauh beda lah begitu. Gak jauh beda perjuangan kita seorang ibu. Jadi kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaannya, dan terima kasihnya itu juga adalah atas kerjasamanya. Jadi saya juga punya lembaga pendidikan di rumah. Jargonnya adalah solih solihah, cerdas ceria. Tetapi jargon seperti apapun, baik di madrasah manapun, di sekolah manapun, itu tidak akan membentuk apapun kalau tidak ada kerja sama. Jadi ibu bapak menitipkan, kita diamanahi anak-anak
ikhtiar, dengan mengajar, dengan memberikan peluang arahan kepada mereka itu seimbang dengan doa dan support dari ibu bapak semuanya. Jadi teguran untuk kita sebagai orang tua, kalau anakmu mohon maaf sedang aktif-aktifnya, kalau anakmu kalau sedang pinter-pinternya berdiplomasi, berkelit dan sebagainya, kadang-kadang lidah mereka itu lebih lihai daripada diplomat dan anggota DPR ya Bu. Berarti itu adalah salah satu cara Allah mungkin untuk mencerminkan diri kita dulu. Oh, aku malah zaman bin, waya semuanya yang mengerti komputer, orang bisa menggunakan multimedia dan sebagainya, anak udah bisa. Oh iya, ada sisi positif dan negatif, ada kurang, ada lebihnya dari setiap anak didik kita, anak-anak kita di rumah. Yang kedua adalah permohonan maaf. Jadi selama saya khususnya dan segenap Dewan Guru dan stakeholder MTS Negeri 2 Cilacap ini, selama diamanahi putra-putri panjenengan semua ini, kami seperti halnya orang tua yang lainnya juga sama, tidak sempurna. Ada kekurangan kami, ada kesalahan kami. Jadi kami dengan kerendahan hati kami memohon keikhlasan dan ketulusan Bapak Ibu sekalian untuk memberikan maaf kepada kami, sehingga pekerjaan kami ini, amanah yang diberikan kepada kami ini adalah menjadi barokah. Barokah buat anak, barokah buat kami guru-guru, barokah buat orang tua. Karena sama-sama punya doa. Mohon dimaafkan, bisa Ibu Bapak? Terima kasih. Yang ketiga, baru saya akan menyampaikan apresiasi atau penghargaan. Jadi saya tidak menyediakan juara 1, 2, 3 untuk kelas, itu tidak menyediakan. Mengapa? Karena bagi saya setiap anak itu adalah juara di keluarganya masing-masing. Betul? Kebanggaan kita semua. Apapun keadaan putra-putri kita, itu amanah dari Allah yang kita minta-minta dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Meskipun kadang-kadang kita ngegas ketika anak-anak tersebut luar biasa aktif, ketika anak tersebut luar biasa kritis, akhirnya kita tiba-tiba ngegas. Sama guru juga di sekolah begitu. Ngasuh anak 2, 3, 4, 5, paling banyak 6 di rumah, ibu bapak sudah pusing ya. Bayangkan kalau kita mengasuh 31 sampai 40 anak dalam satu kelas, yang otomatis penghargaan buat mereka itu selalu ada, karena mereka tetap berangkat dan tetap ada sampai ada RDN di sini. Itu sudah pencapaian yang luar biasa. Pencapaian yang luar biasa. Banyak yang sudah menyerah, dan alhamdulillahnya itu bukan anak-anak kita, bukan putra-putri kita. Baru 1 semester sudah menyerah. Ada Bu? Ada. Apalagi di kelas 7A. Semboyan yang kita usung itu adalah berbudi, bersinergi, berprestasi. Jadi kalau anak-anak kelas 7A pagi-pagi datang, saya cek satu-satu. Siapa yang nggak kelihatan? Paling nggak sih barisannya paling depan sendiri, sholat duha berjamaah. Kemudian tahfidz, saya cek juga guru tahfidznya ada, hafidhahnya ada. Tapi saya tetap masuk. Saya lihat ini siapa yang tidak ada. Kadang-kadang saya laporan juga di grup ya. Kemudian siangnya juga sama, waktu pembelajarannya juga sama saya cek. Waktu doa, bahkan kalau ada yang bercanda ketika doa, saya ulangi sampai tertib semuanya. Ini mereka bisa bertahan dengan pola pembelajaran dan kepadatan aktivitas itu luar biasa sekali putra-putri panjenengan itu Ibu Bapak. Masya Allah. Jadi kalau mereka ditanya di rumah, Bu Sobyati sih gimana? Pasti semuanya bilang serem bukan? Nggak ada yang bilang Bu Sobyati, aduh seperti kepala
cacat, lemah lembut dan sebagainya itu nggak mungkin. Jadi mereka bertahan sampai detik ini, menghasilkan apapun hasilnya, itu adalah penghargaan yang luar biasa buat anak-anak kita. Masya Allah, barakallah fikum. Ya, semoga mereka mendapatkan berkah Allah, ilmu manfaat, karakternya terbentuk, berbudi, mampu bersinergi, bekerja sama, sehingga baru kemudian mereka berprestasi. Karena prestasi di dunia itu hanya sebagai hiburan. Prestasi yang paling utama adalah mereka menjadi karakter solih. Sekarang baru sampai saya ke prestasi akademik. Jadi nanti di rapot itu sudah ada nilai-nilai dari Ananda, baik dari nilai akademis yang terdiri dari sumatif, portofolio, proyek dan sebagainya itu. Kemudian ada juga nilai P5RA-nya. Semuanya sudah ada di rapot, nanti ibu bapak cek semua. Penilaian ini mungkin ada yang jumlahnya sekian, ada jumlahnya sekian. Oh, anakku rajin banget nilainya segini. Oh, dia yang pendiam nilainya segitu. Ibu dan bapak, saya akan mencoba kita sama-sama merefleksikan diri. Apakah ranking 1 dulu di zaman kita sekolah, Bapak dan Ibu, sekarang jadi apa? Apakah dulu teman kita yang sering kita ejek karena nggak bisa apa-apa, yang sering kita ejek mungkin paling pendiam, tidak berkarya, tidak berkiprah, sekarang jadi apa? Wallahu a'lam. Apa yang kita dapat hari ini kita syukuri, besar kecilnya, tinggi rendahnya, susah senangnya kita nikmati. Ke depan kita tidak pernah tahu yang ranking 1 mau jadi presiden atau bahkan anak yang paling nilainya rata-ratanya sedikit justru yang menjadi pengusaha sukses. Wallahu a'lam, kita tidak pernah tahu. Jadi mohon tidak memarahi anak dengan fakta yang ada di RDM ini. Ini tidak menjamin masa depan mereka. Justru proses mereka mendapatkan inilah yang harus diapresiasi oleh ibu bapak sekalian. Ketika anak mampu mengikuti arahan, ketika anak mampu manajemen waktunya, dari pagi tahfidz, setoran, kemudian PR, kemudian tugas belajar dan sebagainya, mereka sudah hidup di zaman yang sangat penuh tuntutan dan mereka sampai detik ini bertahan, itu luar biasa. Jadi jangan pernah dimarahi, kok kamu kalah sama dia nilainya? Nilai ini tidak membuktikan apapun, hanya sebagai apresiasi atas 1 tahun belajar ini. Tidak menjamin masa depan siapapun. Yang menjamin adalah prosesnya. Apakah dia rajin, disiplin, jujur, bertanggung jawab, mampu bekerja sama dan sebagainya. Dan insya Allah sejauh yang saya pandang, ini hampir 99% anak kelas 7E itu sudah mampu membuktikan dirinya, mampu memenuhi tuntutan-tuntutan, ketentuan-ketentuan yang sudah disepakati sebagai standarisasi pendidikan dari kita. Tepuk tangan untuk anak-anak kita. Dan berikutnya adalah anak-anak ini nanti akan diwakili oleh wali ketua kelasnya untuk menyampaikan sesuatu. Kurang lebihnya ya mereka anak-anak. Lihat mereka sebagai anak-anak, tidak standar kita. Ketika mereka mampu berusaha, itu sudah luar biasa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya terima kasih, mohon maaf dan apresiasi untuk orang tua maupun anak-anak. Semoga kedepannya kelas ini menjadi kelas yang lebih barokah karena dipenuhi dengan anak-anak yang berikhtiar, yang berdoa, orang tua yang support, orang tua yang menerima keunikan anaknya masing-masing. Kalau harus sama dengan orang lain tidak bisa. Terimalah, berdamailah dengan diri kita sendiri, berdamailah dengan anak kita sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.